bagian yang kedua. Terus jadi setelah jauh ini kita tahu bahwa siapa yang bisa tinggal di surga, yaitu orang yang percaya dalam nama Yesus. Yesus sendiri mengatakannya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus itu adalah jalan satu-satunya untuk menuju ke surga. Surga itu adalah tempat di mana Tuhan berada dan Tuhan sudah menyediakan tempat buat kita di sana. Loh kok langsung tahu Tuhan sudah menyediakan tempat? Yang tadi teks kita baca di Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yesus pergi dulu ke sana untuk menyediakan tempat buat kita yang percaya kepadanya. Kemudian hidup kekal itu bisa didapat dengan cara apa? Tuhan Yesus juga kasih tahu caranya di dalam Yohanes 17 ayat 3. Kalau mengenal Bapa satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Bapa, itu sebagai jalan untuk hidup yang kekal. Itu sebagai cara hidup yang kekal. Mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Bapa. Sampai caranya pun Tuhan Yesus bukain ya buat kita yang mau ke surga. Baik banget Tuhan Yesus. Oke, terus kita tahu ya bahwa Tuhan satu-satunya jalan. Iya, dia satu-satunya, eksklusif banget ya. Memang Tuhan Yesus itu hanya satu-satunya Tuhan dan juru selamat buat kita. Kita bagaimana sih bakal dapet surga itu? Lewat kebangkitan yang akan kita alami. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 28 menceritakan tentang kebangkitan kita. Yaitu bahwa bagaimana kita bisa bangkit. Pertama itu karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus itu mati dan dia tidak mati selamanya, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan itu menjadi kunci kepada kita. Barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus juga akan mengalami kebangkitan seperti yang Tuhan Yesus alami. Dan orang yang sudah bangkit dari antara orang mati tidak akan mengalami kematian lagi. Jadi hanya akan mati sekali, tetapi tidak akan mati selama-lamanya. Dan maut tidak akan menyengat lagi kalau dikatakan 1 Korintus 15 itu ya. Kemudian kita bangkit akan mempunyai tubuh yang sempurna. Bukan tubuh yang bisa sakit, bukan tubuh yang bisa menderita lagi, tetapi tubuh yang benar-benar sempurna, gak ada cacat lagi. Kemudian kenapa sih Yesus bangkit itu jadi hal yang penting? Gini ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Buat apa kita percaya pada Yesus yang hanya bisa ngomong tok kalau misalnya dia hari yang ketiga dia bilang mau bangkit tapi nggak bangkit. Kemudian itu jadi ejekan juga buat semua orang kalau misalnya kita percaya kepada Yesus yang tidak bangkit, padahal Yesus itu dikatakan Tuhan, bukan manusia. Kalau dia tidak bisa bangkit, ya sama aja dong sama semua manusia juga tidak bisa bangkit. Kita akan menjadi orang paling malang kalau misalnya kita percaya Yesus yang tidak bangkit. Tetapi karena Yesus bangkit, maka kita percaya, kita tidak sia-sia, kita tetap percaya pada Tuhan yang benar. Kemudian yang